Selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan kegiatan guru penggerak yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Evi Wahyuni, SPD MPD GR. Adapun susunan acara tentang pengimbasan kegiatan guru penggerak dengan tema budaya positif, yaitu pertama, pembukaan sekaligus kata sambutan mewakili Kepala Sekolah SD Negeri 57 Palembang yang akan diwakili oleh Bapak Yudi Hartono, SPD GR. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu acara inti yang mana pemaparan pengimbasan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Wahyuni, SPD MPD GR. Dan yang terakhir yaitu doa. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut ke pembukaan sekaligus kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk acara pengimbasan salah satu rekan guru di SD 57 yaitu Bapak Ibu Evi Wahyuni. Mudah-mudahan acara pengimbasan ini dapat berlangsung dengan baik dan bisa diterapkan di sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Evi. Mudah-mudahan dalam rangka pengimbasan ini berjalan lancar dan bisa diimbaskan ke seluruh guru dan berdampak pada kemajuan sekolah kita. Saya mewakili kepala sekolah dengan ini secara resmi membuka acara pengimbasan. Dengan mengucapkan bismillah, mari kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, lanjut ke acara inti yaitu acara pemaparan aksi nyata modul diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9, Ibu Evi Wahyuni, SPD MPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil pengimbasan aksi nyata dari 1.4 yang telah saya langsungkan. Di sini
Perhatikan pola perbedaan di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian bu guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah ini. Amati perilaku guru dan murid di sekolah ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu, bersih sampah dan berserapan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita mengulang pada waktu saja? Jangan bersama jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih Bu. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Baiklah Ibu, Bapak-bapak yang sudah kalian amati tadi video pembelajaran yang sudah saya tampilkan. Di sini setelah Bapak Ibu mengamati ya, kira-kira budaya komunikasi yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu termasuk guru yang A atau guru yang B? Guru B. Kenapa guru B? Coba diberi tanggapannya. Oke, baiklah. Saya memilih guru B karena di situ guru mengajak anak untuk melihat kondisi sekolah. Jadi bukan untuk kita yang mengajak, tapi anak itu berinisiatif untuk membersihkan kelas. Bukan diajak oleh guru, tapi mereka yang memberikan inisiatif untuk melihat kondisi kelas itu bahwa sekolah itu kotor. Jadi anak-anak di situ berinisiatif mengajak teman-teman dan gurunya untuk membersihkan sekolah itu. Daripada yang guru tadi kan, kalau guru itu malah guru yang mengajak terhadap anak, menyuruh. Lain dengan guru B tadi, anak diberikan observasi dulu kan, melihat sekolah, ternyata sekolah itu kotor, lalu anak berinisiatif untuk mengajak. Jadi mereka juga memberikan kesepakatan, inisiatif intinya tuh. Terima kasih Bu Evi. Oke, baik, terima kasih Bu Meta. Ya, saya juga sependapat ya. Bagus, Bapak Ibu guru hebat ya. Tentunya di sini ya kita sudah melihat bahwa kita memberikan arahan dulu ya, supaya anak itu melihat, kita observasi dulu. Kenapa sampah-sampah ini banyak berserakan ya? Tentunya dari hal itu nanti dia akan mengatasi dulu caranya bagaimana.
yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol diskusi, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ya. Baik, poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ya, dalam upaya mendidik murid, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya di sini kodrat alam adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, dan keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Tentunya di perubahan paradigma belajar, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Contohnya di sini diibaratkan sebuah sekolah itu yaitu guru sawah ya, sawah atau ladang. Sedangkan petani itu adalah guru. Dan siswa itu sebagai benih atau bibit ya. Jadi disinilah para petani itu menyemai bibit-bibit yang ada di ladang tersebut ya. Kita sebagai guru, murid-murid itu tadi kita bina ya, kita pupuk. Kalau di daerah ibaratkan petani tadi ya. Jadi kalau kita menginginkan padi yang tumbuh subur, tentunya kita juga anak tersebut harus kita asah ya, baik itu dalam pembelajarannya, tingkah laku. Itu diibaratkan sebagai petani ya. Jadi perubahan paradigma belajar itu salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung sehingga saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Sekarang kita lihat di sini ya, perubahan paradigma belajar yang dahulu dan sekarang. Bapak Ibu bisa membandingkannya ya. Kalau dulu kita yang pertama berusaha
sekalian, ya itu ya kita tetap pada pendirian kita, ya. Seberapapun kita mau dibujuk rayu, tetap kita pada pendirian kita, karena ini adalah keyakinan kita tadi. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Yuti. Selanjutnya, di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna disiplin. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dan di benak Bapak Ibu? Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Naim dosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai harga diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi intrinsik. Ya, eksternal kita tahu itu motivasi dari luar, dan intrinsik adalah dari dalam diri kita sendiri, ya. Di sini ada pun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk
Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya, otomatis tentu ya, kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, dengan segala cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan yang positif, tentunya mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang banyak kita lihat ya, ada untuk memenuhi kebutuhan, ada yang maling, yang begal, ya karena dia memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, di sini seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan dan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Tentunya di sini oleh karena dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti fisik mereka. Ini sudah sering banyak terjadi ya, seperti itu ya, atau dia merasa hebat sehingga dia ingin menyakiti temannya. Kemudian sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Tentunya di sini anak-anak yang mempunyai sifat demikian kita kita arahkan, kita suruh dia untuk berbanyak beraktivitas. Di sini apabila seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima tidak dipenuhi, tentunya dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari orang lain. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dari anak tersebut. Ini yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Di sini murid-murid pun demikian. Mereka
Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan anak. Selamat menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan pada kembali pendidikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan ya, Bu. Kamu selalu ya kamu PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Kira-kira ini guru yang galak. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mengerjakan apa nih? Kamu tidak sekolah. Coba bayangkan orang bilang betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah tidak seimbang. Sudah bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ini yang baik lagi. Kalau olahraga juga di sini. Jadi olahraga bulan ini Bapak, 3 kali berarti saya dapat 3. Bu, saya belum tugas. Maaf ya, Bu, saya kurang tugas. Kenapa? Kamu tenang banget tugas. Iya, Bu, saya kalau sore dari pagi Apa yang bisa memperbaiki diri supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Gimana nih, Bu? Baiklah Bapak Ibu, tentunya ada pencerahan ya dari video yang sudah ditayangkan. Ada berapa guru yang terdapat dalam video ini? Nah, yang tentunya dengan karakter yang berbeda-beda, ya. Tentunya karakter yang berbeda. Nah, di sini dari video yang Bapak Ibu amati tadi ya, dari kelima karakter tadi, tentunya salah satunya pasti ada yang diyakini atau di karakter Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Tentunya dari kelima ini yang mana yang sangat bagus jika diterapkan? Yang mana? Bagaimana diterapkan? Ada yang galak, ada yang baik hati, ya. Ada galak. Oke, baiklah. Bapak lagi ingin menanggapi, silakan Bapak lagi. Baik, dari lima ilustrasi tadi ya. Yang pertama itu tadi kalau nggak salah itu guru sebagai penghukum. Jadi ada sifat karakter guru itu dia sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada sebagai kawan ya. Ada yang ada kalau tadi kalau nggak salah. Yang itu berarti gurunya itu seperti dengan temannya itu seperti kawan, seperti dengan muridnya tadi. Kemudian ada guru yang membuat merasa bersalah. Jadi ada kita guru itu yang seolah-olah siswa itu merasa bersalah. Ya, jadi dibuat dengan kata-kata guru itu merasa bersalah. Yang
bagus sebenarnya yang manajer tadi yang terakhir, guru itu dia mencari solusi. Jadi solusinya itu anak sendiri yang memecahkan masalah. Yang keempat tadi sebagai apa ya, pengatur ya, pemantau ya. Jadi dia memantau anak didiknya. Jadi dengan apa yang dia lakukan tadi sudah sesuai apa belum. Jadi ini mungkin sedikit guru yang agak tegas lah istilahnya. Jadi dia memantau apa anak ini sudah kira-kira apa belum, sudah menyelesaikan apa namanya tugas yang lain apa belum gitu. Tapi dari kelima ciri sifat karakter guru tadi yang paling baik sepertinya yang terakhir itu bagian yang manajer. Jadi guru hanya ketika anak melakukan kesalahan, guru menyerahkan solusinya kepada anak tersebut. Jadi bagaimana solusi yang terbaik dan anak itu sendiri tetap apa namanya dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Demikian Bu Eti, itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Randy atas inspirasinya ya dan jawabannya. Ya, tentunya di sini dari kelima tadi, semoga kita semua dapat menerapkan yang di terakhir ya sebagai manajer ya. Tentunya kita biar anak sendiri yang untuk mencarikan solusinya atas tindakan yang telah dia lakukan. Terima kasih.
posisi kontrol. Silakan menyaksikan. Ini ya Bapak Ibu, jika kita lebih kembali melihat dari berita ya. Kemudian selanjutnya ini adalah posisi pembuat masalah. Baiklah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menonton video tadi ya, ada 5 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan sebagai manajer. Kita selanjutnya di segitiga institusi. Segitiga institusi ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya,
Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program studi eksklusif yang diterapkan di lingkungan sekolah dan dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan emosi berlandaskan pada teori ontologi Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses geolog yang menjalankan teknologi atau pengaturan pada tahap kesulitan milik yang dibeli dan ditanggung pada saat dulu posisi menjadi aspek dari dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan akhirnya membentuk proses dialog dan juga dilakukan tiga sisi sehingga juga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tidak dan sisi yang ketiga adalah tidak
Kemudian yang dari video tadi yaitu menstabilkan identitasnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini peran kita adalah menggeser identitas murid tersebut ya, menjadi dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Kemudian kita jangan mengkritik siswa yang sedang mengalami identitas yang gagal. Selanjutnya, untuk segitiga yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksud dari validasi tindakan salah tadi adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru itu menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menyatakan pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan.
Ya, jadi terima kasih kepada Ibu ini setelah melaksanakan diseminasi hari ini tentang budaya positif. Yang pertama, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi hari ini yaitu ada perasaan timbul termotivasi, ada motivasi, ada rasa sedikit agak terpacu ya untuk berusaha mengikuti apa yang telah terpresentasikan Ibu hari ini. Jadi saya paham bahwa budaya positif itu berasal dari dua arah, yaitu dari intrinsik dan ekstrinsik. Yang mana dari intrinsik tersebut kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk maju. Setelah ada dari diri kita sendiri, bisa kita transferkan atau kita implementasikan di kelas kita sendiri di sekolah yang lebih kecil, membudayakan hal-hal yang bisa menimbulkan hal yang positif bagi anak, baik itu membentuk akhlak dan adabnya dulu. Yang akan saya lakukan setelah ini adalah saya akan mencoba apa yang telah Ibu paparkan, saya insya Allah akan saya terapkan dan semoga saja berlanjutkan dengan rekan-rekan yang lainnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia ya atas refleksinya hari ini ya. Sangat bermanfaat sekali ya, tentunya bisa dapat diterapkan di kelasnya. Dan juga Bapak Ibu, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, saya adakan penutup. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah diseminasi pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar dan semoga saja kita dapat mengimplementasikan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu hari ini. Dan menginjak acara yang paling akhir, yaitu acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Habibie SPD. Kepada Bapak Habibie, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih dengan amat sangat atas partisipasi Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Semoga saja hal ini dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dengan kesehatan masing-masing, tetap semangat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa.
saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena menimbulkan rasa tanggung jawab. Nama saya